Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama untuk melakukan analisis General Method of Moment atau yang disingkat dengan GMM ya. Ini merupakan data panel dinamis. Jadi ini berbeda dengan regresi data panel statis ya, atau yang paling umum digunakan. Untuk penjelasan lebih detail terkait dengan apa itu regresi data panel dinamis atau GMM, rekan-rekan semuanya bisa membaca buku-buku yang terkait dengan hal tersebut ya, atau bisa membaca artikel kami di website kami yaitu statistikian.com ya. Di sini dijelaskan secara lengkap apa itu data panel dinamis atau DPD dan GMM ya, dan juga bagaimana langkahnya menggunakan aplikasi Stata. Untuk sejauh ini Stata ini sangat powerful untuk analisa GMM ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami akan jelaskan bagaimana caranya, langkah-langkahnya untuk bisa melakukan analisis menggunakan aplikasi Stata. Jadi langkah pertama langsung saja ya, kita siapkan aplikasinya kita harus punya aplikasi Stata. Yang kita gunakan dalam hal ini, dalam tutorial ini adalah Stata 16 ya. Kemudian kita siapkan datanya terlebih dahulu, bisa di dalam bentuk Excel seperti umumnya data panel yang merupakan kombinasi atau gabungan dari data cross section dan juga data time series atau periode ya, atau runtut waktu. Maka kita harus membuat data atau mempunyai data yang memang berbentuk panel. Di dalam contoh tutorial ini kita menggunakan cross sectionnya, kita beri nama ID, kemudian time seriesnya kita menggunakan data tahunan atau year ya. Ini dari tahun 1977 sampai 1983. Jadi ini hanya contoh saja. Kemudian untuk jumlah individunya yang kita gunakan adalah sebanyak 140 individu. Jadi 140 individu atau cross section ini biasanya di dalam data panel dinamis ini yang biasa digunakan untuk analisa itu biasanya adalah data perusahaan ya, atau data perbankan dan lain-lain. Jadi seperti itu. Kemudian modelnya adalah kita menggunakan dua variabel bebas yaitu X1 dan X2. Kemudian variabel terikatnya kita beri nama Y. Jadi modelnya adalah pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Nah seperti ini ya nanti modelnya. Nah ini adalah bentuk persamaan dari regresi data panel dinamis atau GMM. Jadi ada perbedaan dengan regresi data panel biasa. Coba kita lihat bentuk persamaan umumnya ya. Persamaan umumnya adalah seperti ini. Jadi kalau kita tahu ya, IT itu artinya I adalah individu, kemudian T adalah time ya. Jadi karena ini memang datanya berbentuk data panel, jadi hampir mirip ya, atau hampir sama dengan data panel statis, cuman perbedaannya di sini. Jadi ada variabel terikat, dalam hal ini Y, ini dimasukkan ke dalam variabel bebas. Hanya saja yang dimasukkan adalah bukan variabel terikat pada periode saat ini, melainkan adalah satu periode sebelumnya. Makanya ini kita beri simbol T-1 ya. Jadi untuk kasus kita karena kita menggunakan X1 dan X2, maka modelnya akan seperti ini. Jadi Y prediksi ya, Y prediksi ini ada tambahan YIT-1. Nah, ini adalah variabel endogen atau variabel terikat yang dimasukkan ke dalam variabel bebas namun satu periode sebelumnya, atau disebut juga dengan lux 1 ya. Jadi seperti itu. Jadi perbedaan yang paling tampak
dari regresi data panel statis dengan data panel dinamis. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama jelas kita sudah persiapkan datanya lebih dulu, kemudian kita import data ke Stata untuk kemudian kita lakukan analisis. Baiklah, kita tahap pertama untuk import data saya kira sudah paham semua. Kita bisa menggunakan menu di sini ya. Ada menu import data dari Excel ya, dari Excel, dan kita pilih di tempat mana file Excel kita itu tadi kita siapkan. Di dalam contoh kali ini ya, tutorial ini kita siapkan di E ya, di E. Kemudian kita taruh di sini dan nah ini kita klik ini aja, kita klik, kemudian nanti kita tunggu sebentar ya. Ini apakah sudah betul, kita bisa cek di sini. Dan jangan lupa untuk dicentang import first row as variable name. Jadi baris pertama ini sebagai nama variabelnya. Kemudian klik OK. Atau kita bisa menggunakan perintah ya. Perintahnya seperti ini. Mungkin kecil ya, tidak tampak ya. Jadi langsung kita bisa ketikkan seperti ini. Untuk lebih lanjut rekan-rekan, untuk mendapatkan file ini ya, untuk mendapatkan komen lengkap dari tutorial GMM dengan Stata ini, dan juga untuk datanya, contoh datanya ini, rekan-rekan bisa mendownload melalui situs kami statistiakian.com ya, yang ada di kolom deskripsi. Silakan diklik dan dibaca, kemudian bisa mendownload file-file yang saya sebutkan tadi. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Setelah kita download, kita import ya, kita import ke Stata, maka ini sudah muncul variabel-variabelnya. Maka langkah selanjutnya, tahap berikutnya adalah kita lakukan analisa. Yang pertama kali kita lakukan adalah div GMM atau different GMM. Kemudian selanjutnya sys GMM, dan nanti akan kita bandingkan mana yang lebih baik, different GMM atau sys GMM. Nah, apa perbedaan dari div GMM dan sys GMM? Kembali lagi, silahkan rekan-rekan membaca artikel kami di sini atau membaca buku-buku yang terkait dengan pembahasan tersebut. Baiklah, langsung saja rekan-rekan, kita masuk ke langkah berikutnya ya, yaitu kita akan melakukan div GMM. Bagaimana perintahnya? Nah, seperti ini perintahnya ya. Ini perintahnya. Sebelum kita melakukan div GMM, jangan lupa kita deklarasi data panel dulu. Seperti ini contohnya. xtset id year, id ini adalah individu, year ini nama dari variabel untuk time seriesnya, dan yearly adalah bentuk tahunan. Kalau bulanan ya monthly dan seterusnya. Nah, ini bisa diketikkan ya, diketikkan di komen Stata ya, kemudian di enter. Nah, ini jadi datanya adalah data tahunan ya, tahun 76 sampai 84. Hanya saja ini ada data yang tidak seragam ya, unbalanced. Kalau misalkan jumlah periode atau jumlah tahun ya, kalau data tahunan di tiap individu itu sama, maka seharusnya ini adalah balance ya. Di sini kita contohnya adalah unbalance. Nggak apa-apa, yang penting bentuknya datanya itu berbentuk data panel. Selanjutnya kita lakukan different GMM dengan perintah xtabon. Nah, xtabon variabel terikat y x1 x2, kemudian kita tentukan lagnya 1, artesnya atau arelanobonnya nanti itu autoregresifnya itu berapa, 2 ya yang umum digunakan, kemudian two step ya, ini berarti estimatornya menggunakan two step yang lebih robust atau lebih kebal dibandingkan dengan one step. Jadi kita gunakan two step, dan dalam tutorial ini ya kita ketikkan di sini. Setelah kita ketikkan, kita tunggu hasilnya. Nah, ini hasil dari analisis
div GMM. Sementara kita abaikan terlebih dahulu karena kita akan melakukan uji asumsinya ya, sesuai dengan langkah di sini. Kita akan melakukan start sarjan dan start abon. Ini adalah start sarjan adalah uji sarjan Hansen, dan abon ini adalah Arellano-Bond test untuk autokorelasi. Sebelumnya kita simpan terlebih dahulu estimasi FD-GMM tadi untuk mempermudah nanti untuk memanggil kembali ya. Kita enter seperti ini, estimate store FD-GMM. Maka ini otomatis persamaan FD-GMM ini nanti sudah tersimpan dan bisa kita panggil menggunakan komen di stata. Selanjutnya kita lakukan sarjan Hansen terhadap hasil FD-GMM. Nah, ini hasilnya ya. Chi-square-nya 38, sekian, p-value-nya 0,07. Karena ini lebih dari 0,05, maka ini memenuhi syarat ya. Jadi memenuhi syarat bahwa tidak terjadi over identifying ya. Jadi sesuai dengan kriteria. Jadi ini valid apabila H0, apabila lebih dari 0,05. Nah, selanjutnya kita lakukan analisa Arellano-Bond ya. Nah, ini hasilnya. Untuk Arellano-Bond itu seharusnya yang bagus adalah ini untuk M1-nya atau AR1-nya itu terima H1 atau kurang dari 0,05 ya. Nah, sedangkan untuk M2-nya seharusnya H0 atau lebih dari sama dengan 0,05. Jadi seharusnya seperti ini. Nah, coba kita cek. Nah, ini ternyata untuk M1-nya 0,0805. Ini lebih dari 0,05. Ini sebenarnya tidak memenuhi syarat. Kemudian untuk M2 ini 0,1499. Nah, yang ini memenuhi syarat M2-nya. Cuman ini yang wajib ya, yang wajib itu sebenarnya kita bisa abaikan yang M1, cukup yang M2 saja. Apabila M2 lebih dari 0,05 ini sudah bisa dikatakan sudah memenuhi syarat Arellano-Bond ya, syarat autokorelasi ya. Jadi ini adalah konsisten dan tidak terjadi autokorelasi. Jadi seperti itu. Ini M2-nya 0,1499, ini berarti sudah memenuhi syarat untuk analisa FD-GMM. Jadi sarjan Hansen dan abon ini adalah hasil dari pos estimasi FD-GMM. Kemudian setelah FD-GMM ya, kita masuk ke analisa berikutnya yaitu sistem GMM. Kita menggunakan perintah xtdpdsys ya. Kita ketikkan saja di komen stata. Nah, ini hasilnya. Kita abaikan untuk sementara. Cuman kita harus simpan terlebih dahulu hasil estimasi tadi supaya memudahkan untuk dipanggil kembali. Estimate store sysGMM. Jadi kita beri nama sysGMM. Kalau yang tadi namanya FD-GMM. Kemudian kita lakukan tes sarjan Hansen menggunakan perintah start sarjan. Ini hasilnya. Nah, ini p-value-nya juga di atas 0,05, berarti ini juga memenuhi syarat. Kemudian untuk uji konsistensinya Arellano-Bond menggunakan perintah yang sama start abon, dan ini M2-nya juga di atas 0,05, berarti ini juga memenuhi syarat. Jadi untuk dua asumsi sarjan Hansen dan Arellano-Bond ini untuk kedua model sama-sama memenuhi syarat. Selanjutnya kita akan analisa untuk syarat yang ketiga, yaitu ketidakbiasan. Dikatakan ini tidak bias apabila koefisien dari lag 1 dari variabel Y ini harus berada di antara koefisien lag 1 dari Fem dan Gem. Jadi harus lebih besar dari koefisien lag 1-nya Fem dan harus lebih kecil dari koefisien lag 1-nya Gem. Nah, seperti itu.
Nah, supaya untuk bisa membandingkan, maka kita harus melakukan analisa jam dan fem terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Di dalam stata kita bisa menggunakan perintah reg ya, regress atau reg. Kemudian langsung kita simpan estimate store jam seperti ini. Kita ketikkan saja atau copy paste ke stata. Nah, ini hasilnya. Mengapa ini bukan Y, X1, X2, kok ada L, Y? Nah, karena pada perintah regress ini tidak otomatis menghasilkan nilai L1 titik Y ya, atau log 1 dari Y. Itu tidak otomatis muncul. Harus diketikkan secara eksplisit seperti ini. Tidak seperti tadi pada saat kita melakukan FDGMM maupun SysGMM. Ini otomatis muncul. Walaupun kita hanya mengetikkan Y, X1, X2, ini otomatis muncul. Nah, sedangkan apabila kita melakukan regress jam ataupun fem nanti harus memasukkan secara eksplisit di dalam komennya. Nah, ini hasilnya ya. Kita lihat koefisiennya 0,9923814. Ini koefisien dari log 1Y. Kemudian selanjutnya kita analisa fem ya, fixed effect model. Nah, jadi rekan-rekan kalau belum tahu jam itu apa, jam itu common effect model atau regresi linear biasa ya, atau OLS. Jadi tanpa ada efek individu. Sedangkan untuk fem ini ada efek individu yang dimasukkan. Lebih jelasnya terkait dengan fem atau regresi data panel statis ini sudah banyak kita jelaskan di artikel-artikel di website kami. Tinggal dicari di website kami, ini sudah banyak ya. Nah, kemudian setelah kita hasil dapatkan, kita lihat koefisien log 1Y nya 0,449 ya. Lalu akan kita bandingkan mana apakah ada di antara fem dan jam ya. Untuk koefisien log 1 dari FDGMM dan SysGMM kita bisa ketikkan perintah seperti ini. Jadi estimate stable fem FDGMM SysGMM jam. FDGMM dan SysGMM ini adalah yang kita simpan tadi. Kita store tadi, jadi kita panggil kembali di sini ya. Untuk perintah ini jangan lupa bisa di-download di website kami. Linknya seperti yang ada di kolom deskripsi. Kita enter lagi ya. Nah, ini hasilnya bisa dilihat ya. Kita lihat yang ini saja. Ternyata untuk FDGMM 0,445, sedangkan fem 0,449. Jadi FDGMM ini malah berada nilainya di bawahnya fem ya, ada di bawahnya fem. Berarti ini mengalami downward biased, downward. Nah, saya ketikkan di sini saja ya. Saya ketikkan di sini apabila ketidakbiasaannya itu hasilnya jika log 1Y dari FDGMM atau SysGMM ini kurang dari fem ya, log 1 fem, maka ini terjadi downward bias. Sebaliknya jika log 1 dari FDGMM dan SysGMM ini lebih dari koefisien log 1 jam, maka ini terjadi upward biased ya, jadi seperti ini. Jadi bias ke atas, ini bias ke bawah. Untuk contoh ini, untuk FDGMM karena di bawah fem, maka dia mengalami downward ya. Sedangkan untuk SysGMM ini 0,935 ini sudah di atas fem, namun lebih tinggi daripada atau lebih besar dari nilai jam, maka ini terjadi ini ternyata lebih rendah ya. Sedangkan ini 0,99 untuk jam, sedangkan SysGMM 0,93. Berarti ini yang bagus, SysGMM ini ada di antara fem dan jam, maka untuk SysGMM ini memenuhi syarat ketidakbiasaan. Nah, kesimpulannya ya,
Saya ketikkan di sini. Kesimpulannya dari tutorial ini, untuk FDGMM itu hanya memenuhi kriteria Sarjan dan Arellano-Bohm ya. Sedangkan untuk yang SysGMM ini memenuhi kriteria Sarjan, Bohm, dan ketidakbiasan. Maka otomatis yang terpilih adalah SysGMM atau sistem GMM. Nah, ini sistem GMM sebagai model yang terpilih. Nah, kita tinggal panggil kembali bagaimana persamaan dari SysGMM tersebut ya. Atau kita bisa ketikkan ulang, tidak apa-apa juga. Ini ya sistem GMM yang kita pilih. Kita bisa ketikkan lagi di sini. Nah, inilah hasil estimasi yang akan kita gunakan sebagai model prediksi terhadap Y dengan memasukkan Y satu periode sebelumnya atau Y masa lalu satu periode sebelumnya. Nah, ini ya untuk penjelasannya saya kira sama dengan data panel statis, tidak jauh berbeda. Ini nilai uji parsialnya ya. Apakah log 1 dari variabel terikat atau Y itu signifikan atau tidak bisa dilihat di kolom p-value ini. Jika kurang dari 0,05 maka terima H1 atau signifikan, sedangkan jika lebih dari 0,05 maka terima H0 atau tidak signifikan. Maka kesimpulannya yang signifikan uji parsialnya adalah log 1 dari Y dan X2, sedangkan X1 karena 0,514 lebih dari 0,05 maka tidak signifikan. Sedangkan untuk uji simultan bisa dilihat dari hasil uji Walsh chi-square nya ya. P-value nya adalah 0,000 kurang dari 0,05 maka ini juga terima 1 atau signifikan, atau dalam artian X1, X2 dan Y di masa lalu secara simultan mempengaruhi signifikan terhadap Y. Nah, seperti itu. Ini adalah estimasi jangka pendek. Mengapa jangka pendek? Karena memasukkan Y satu periode sebelumnya. Lalu bagaimana cara menghitung estimasi jangka panjangnya? Nah, kita bisa menggunakan perintah seperti ini. Silakan bisa di-download atau dibaca di artikel di website kami ya, di sini ya. Nah, supaya cepat kita ketikkan saja atau copy paste di sini. Nah, inilah hasil persamaan jangka panjang. Jadi NL1 ini mengacu kepada X1, NL2 ini mengacu kepada X2 ya. Jadi pengaruh X1 secara jangka panjang ini p-value-nya 0,521. Berarti tidak signifikan. Sedangkan untuk X2-nya karena kurang dari 0,05 maka signifikan. Nah, ini dari nilai koefisien ini ya, koefisien ini bisa digunakan untuk membentuk persamaan jangka panjang. Sedangkan di sini untuk membentuk persamaan jangka pendek. Nah, persamaan jangka pendeknya rekan-rekan bisa masukkan di sini. Nah, ini ya. Ini B1, ini B0, B2, B3 ini slope-nya. Ini adalah koefisien yang ditunjukkan di sini. Konstanta ini adalah B0 ya. Kemudian L1Y ini adalah B1 sesuai persamaan ini. Nah, kemudian B2 dan B3-nya adalah ini min 0,007 sekian dan X2-nya 0,028 sekian ya. Jadi saya kira itu saja, secara singkat saja. Untuk lebih jelasnya rekan-rekan bisa bertanya di kolom komentar atau bisa bertanya komen di website kami statistikian.com, atau jika kesulitan untuk melakukan analisa ini bisa menggunakan jasa kami atau langsung WA saja sesuai seperti yang ada di website kami di 081515699060. Kami siap membantu Anda dengan tarif yang wajar dan hasil yang insya Allah akan sesuai dengan harapan. Saya kira itu saja. Terima kasih. Apabila ada salah kata atau kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.